pertanyaan sederhana dulu lah untuk kalian. Di sini kalian ada yang tahu nggak library itu apa? Yo, coba ada yang tahu nggak library itu apa? Kerangka kerja, Bang. Kerangka kerja, oke. Bisa didefinisikan lebih sederhana nggak? Maksudnya itu dalam tanda kutip, kamu itu ini siapa namanya? Aditya. Iya, Bang. Oke, Aditya. Mungkin kau bisa ngejelasin nggak secara sederhananya gitu, menjelaskan ke orang yang nggak pernah ngoding gitu, library itu apa? Oke. Library itu kalau menurut saya, kalau kita bicara tentang library dan diubah ke bahasa Indonesia itu kan artinya semacam perpustakaan gitu ya. Jadi Mm-mm. menurut saya, jadi kita tuh nggak perlu menulis ulang semuanya. Jadi kita tuh cuman bisa atau kita cuman bisa ngambil lah, tinggal impor-impor gitu. Nggak harus kita menulis dari awal gitu. Oke, Apa yang oke. udah disediakan kita tinggal pakai gitu. Oke, oke, masuk, masuk, masuk gitu. Mungkin bisa saya secara sederhanakan yang dimaksud Aditya itu, jadi library itu kumpulan dari beberapa rumus gitu. Kalau kalian belajar entah fisika, kimia, dan lain sebagainya, pasti kan ada rumus gitu, rumus menentukan kecepatan, percepatan, dan lain sebagainya. Nah, dalam library itu sudah tercantum gitu. Rumusnya itu A, rumusnya itu B, rumusnya itu C, sehingga kita sebagai developer itu tinggal mengkonsumsi rumus-rumus tersebut. Oke, itu udah bagus buat Aditya. Nah, kemudian ada yang tahu nggak framework itu apa? Kalau menurut saya Bang, izin jawab, Hmm, framework itu kurang lebih sama kayak library, cuman untuk perbedaannya adalah kita ngikutin apa yang udah framework itu buat dan kita ngoding sesuai hmm. aturan-aturan yang ada di framework tersebut. Kalau library, dia fleksibel, bisa kita ubah-ubah sendiri juga library-nya gitu. Itu sih Bang menurut saya. Oke, ini bagus-bagus. Ini Febrian ya namanya ya? Panggil aja Yoel Bang. Yoel. Oke, Yoel ya. Nah, mungkin bisa seperti itu penjelasannya udah bagus. Mungkin bisa saya sederhanakan lagi biar semua orang yang tidak terlalu paham IT itu bisa menafsirkan lah maksudnya itu. Nah, framework ini itu sederhananya itu kumpulan dari beberapa library. Nah, itu framework. Jadi, library itu sederhananya itu hanya seperti buku. Buku yang di dalamnya itu ada beberapa rumus gitu. Rumus percepatan, kecepatan, dan lain sebagainya yang bisa langsung digunakan oleh developer. Nah, sedangkan kalau framework itu adalah perpustakaannya gitu. Jadi dalam framework itu udah tersedialah beberapa library yang dimana beberapa library itu sudah ada juga rumus-rumusnya gitu, apa saja yang bisa digunakan. Itu sederhananya lah dari framework. Nah, sedangkan untuk Vanilla ini mungkin jarang didengar sama kalian. Vanilla itu adalah bukan konsep ya, atau pengembangan tanpa menggunakan framework atau library gitu. Jadi Vanilla itu benar-benar pure ngoding dari A sampai Z gitu, tanpa install A, tanpa install B, tanpa install C gitu. Jadi benar-benar emang ngoding sesuai hakikat dari bahasa pemrograman yang di developer gitu. Nah, kemudian lanjutlah ke pertanyaan selanjutnya gitu. Di situ kan ada framework, ada library, ada vanilla gitu. Nah, pertanyaan saya simple gitu. Dari ketiga ini, kalau kalian seorang developer gitu, kalian dikasih project gitu. Hmm, Nah, dikasih tes project tes A, tes project B maupun project C tes. sebagai developer, kalian pilih mana? Framework, library, atau vanilla? Nah, itu saja dari saya pertanyaannya. Pakai framework, Bang. Ah, oke, oke.
Iya, lanjut lanjut Aditya. Kalau eh, sepengetahuan awam saya Bang, kalau disuruh milih dari tiga ini, mungkin saya akan milih pakai framework sih Bang, karena dia udah seperti yang udah Bang bilang tadi, udah ada kerangka kerjanya. Kita Mhm, tinggal nerusin gitu loh, dengan berbagai mekanisme-mekanisme dari framework itu sendiri. Gitu. Kalau pakai library kita harus cocokin lagi library apa yang sesuai untuk ini dan apa yang enggak gitu. Nah mhm makanya mhm kenapa mhm. framework saya pilih ya karena kita udah ada kerangkanya, kita tinggal Mhm. nulis dan ya dengan mekanismenya yang ada. Gitu sih Bang kalau dari saya. Oke, bagus bagus. Yang lain ada tidak selain Aditya? Setuju Bang dengan Aditya, kita pakai framework. Oke, kalau saya gitu ya, kalau saya di posisi seperti ini, kemudian ada orang lah, entah itu business owner atau klien, tanya ke saya itu ingin menggunakan apa, yang saya tanyakan itu saya malah malah balik nanya ke dia gitu. Yang ingin mereka buat itu apa? Kenapa? Karena beberapa teknologi itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh nih, kalau sistem atau yang ingin mereka buat itu adalah sistem dalam tanda kutip itu automation, sistem yang memerlukan kecepatan proses loading atau kecepatan proses pengambilan data itu biasa seperti menggunakan scraping, pengambilan data dari API tertentu dan lain sebagainya, maka saya biasanya itu menggunakan Vanilla saja, menggunakan Vanilla atau menggunakan library gitu. Hanya menggunakan itu. Kenapa? Karena beberapa bukan beberapa sih, karena framework library Vanilla itu memiliki keuntungan dan kekurangannya sendiri gitu. Sebagai contoh kita ke Vanilla dulu nih. Vanilla yang pertama itu kelebihannya itu cepat, cepat kuat gitu. Cuman kelemahannya itu proses developmentnya atau proses pembuatannya itu sangat lama dan sangat sulit. Kenapa? Karena emang pure murni dari awal gitu membuatnya. Nah, sedangkan kalau library ini pun cepat, tapi tidak secepat Vanilla. Library ini pun sulit lah, tapi tidak sesulit Vanilla gitu. Jadi library itu berada di tengah-tengah lah gitu. Dia sedang lah kalau dalam permainan game itu tingkat kesulitannya. Nah, sedangkan kalau framework yang pertama dia tidak terlalu cepat, pembuatannya sangat mudah. Kenapa? Karena framework kan sudah disediakan lah berbagai macam tools dan library-nya sehingga proses development-nya itu atau proses pembuatannya itu menjadi lebih cepat gitu dibandingkan yang lain gitu. Cuman dari segi kekurangannya itu framework itu rata-rata lambat. Kenapa bisa lambat? Karena kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Framework itu seperti perpustakaan yang dimana itu perpustakaannya itu tersimpan beberapa jenis buku. Nah, yang jadi masalahnya itu buku ini itu tuh ada yang tidak cocok dengan project yang ingin kamu buat gitu atau sistem yang ingin kamu buat sehingga mengakibatkan dia itu jadi lambat gitu. Sebagai contoh, kita menggunakan framework untuk membuat e-commerce gitu, website e-commerce. Nah, di framework itu kan udah tersedia tuh beberapa library-nya seperti Asios dan lain sebagainya. Nah, tapi kan dari puluhan library itu ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan e-commerce-nya. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan framework itu lebih lambat gitu. Proses loading atau performance-nya itu dibandingkan vanilla atau library. Nah, seperti itu. Kemudian, oke sih udah bagus. Kemudian saya lanjut, ini untuk pemahaman dasar saja lah terkait beberapa teknologi. Sekarang lanjut ke topik utama lagi, styling. Nah, styling di web development, khususnya di front end developer, itu ada beberapa yang saya ingat ya, setahu saya. Yang paling sering atau populer itu biasanya menggunakan Tailwind. Yang kedua itu biasanya itu menggunakan Bootstrap. Nah, dan yang ketiga itu biasanya itu menggunakan SAS. SAS ini kurang populer. Kenapa? Karena
lebih bagus lah, lebih bagus Tailwind daripada SAS. Udah saya pernah coba juga. Ini 3 ini tuh yang populer seingat saya. Ada Tailwind CSS, ada Bootstrap, ada SAS. Ini untuk styling. Nah, untuk styling ini berbeda dibandingkan teknologi seperti ini. Kenapa? Karena styling ini tidak mempengaruhi performa dari sistem yang akan kamu buat gitu. Jadi styling itu ya basing-basing aja lah, kalau bahasa Lampungnya mah bebas-bebas aja lah, senyamannya mungkin mau menggunakan apa saja gitu. Kemudian di web development atau web developer itu kan terbagi menjadi beberapa jenis itu ya. Maksudnya itu dalam tanda kutip itu kayak beberapa kubu lah. Ada kubu yang mengedepankan Node.js, ada yang PHP, ada yang Python dengan Django, dan lain-lainnya. Nah, di bagian sini nih, bentar ya, ini perlu nggak ya? Perlu dijelaskan atau nggak ya? Node.js, PHP, Python. Astagfirullah. Oke, balik lagi ke sini. Ini harusnya nggak usah lah, bisa skip lah, ini harusnya pemahaman yang pas dipahami kalau bagian situ. Kemudian ini udah, bagian sini udah. Bentar. Oke, langsung kita lanjut saja lah ke bagian teknikalnya. Menurut saya ini udah cukup lah untuk bagian teorinya itu. Nah, ini di bagian teorinya ini ada yang ingin ditanyakan tidak? Atau kita langsung terjun ke bagian teknikalnya? Lanjut, Bang. Lanjut, oke. Mungkin saya screen dulu. Bentar. Bentar ya. Bentar, oke. Chrome tabs. Oke. Mungkin bisa teman-teman apa ya namanya itu bisa akses lah Tailwind CSS compiler yang online di Google, tinggal ketik saja gitu. Kemudian kita bisa akses itu bersama-sama dan juga belajar bersama-sama. Oke, saya rasa udah diakses ya di Google di masing-masing device-nya. Nah, di Tailwind CSS itu biasanya untuk mendefinisikan sebuah komponen, kalau saya tidak salah itu menggunakan kelas. Menggunakan div. Nah, div ternyata ya, saya lupa. Nah, jadi untuk mewadahi atau setiap komponen itu disebut div lah di dalam Tailwind CSS tersebut. Nah, kemudian sebagai contoh kita ingin buat teks gitu. Nah, ini ada elemen teks, bukan elemen ya. Ya elemen app lah. Elemen app itu paragraf atau teks lah. Kalian tinggal ketik P seperti ini, kemudian enter, udah otomatis itu dari browsernya. Nah, app ini kalian bisa ketik apa saja gitu di sini. Ini teks, kalian ketik apa saja di
sini. Nah, kemudian tampil tuh sebelah kanannya muncul. Nah, sebenarnya walaupun tanpa dibungkus dengan P ini, kalian tetap bisa membuat teks, tuh kan? Kalian kalian tetap bisa buat tanpa F. Tuh, sebelah kanan muncul. Terus yang jadi pertanyaan saya, kenapa perlu app ini? Ada yang tahu nggak? Karena nanti kalau buat di stylingnya lebih gampang, Bang. Nah, karena di CSS atau di stylingnya kan kita bisa mendefinisikan dulu mana yang mau di styling. Apakah dia di elemen P atau di elemen mana gitu. Bagus pertanyaannya. Mungkin bakal saya sederhanakan lah biar mudah dipahami untuk teman-teman. Jadi kenapa dibungkus atau ditutup app ini, kemudian kita ketiklah teksnya itu apa agar muncul di samping sini. Dan jadi pertanyaan itu kan kenapa harus dibungkus? Walaupun tanpa dibungkus pun tetap muncul gitu teksnya di sini. Nah, itu karena agar developer lain ketika kalian mengerjakan suatu sistem atau apa yang dimana itu lebih dari satu orang gitu, ada beberapa orang. Nah, beberapa orang-orang ini tuh bisa memahami lah kode kalian itu dimaksudkan untuk apa gitu, dipresentasikan untuk apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian bekerja di company atau di apa, company yang terkhusus bergerak di bidang IT atau software house. Nah, ini diperlukan karena ketika melakukan proses build, itu akan menggunakan MJS. MJS ini ya mirip-mirip format suatu file lah, yang dimana itu akan melakukan cross check atau ya cross check lah lebih tepatnya. Jadi memastikan bahwasannya struktur kode yang kalian buat itu udah sesuai gitu dengan ketentuan project tersebut gitu. Maksud dalam tanda kutip itu sesuai itu di dalam sebuah teks itu harus dibungkuskan terlebih dahulu dengan komponen gitu. Ketika dijalankan file MJS kemudian diverifikasi sukses, berarti sudah cocok. Tapi ketika tidak dibungkus dengan huruf F tersebut ini, elemen atau apalah saya sebutannya agak lupa juga. Nah, nanti tuh bakal memunculkan kayak pesan gitu, kayak tidak sesuai lah dengan ketentuan atau regulasi yang ada lah dalam pembuatan sistem tersebut. Itu fungsinya. Kalau kalian sudah kerja di bagian front end pasti sering menemui banyak-banyak file .mjs. Oke, selanjutnya, nah ini kan topik pembahasannya itu styling gitu. Kemudian untuk styling, bagaimana sih kita melakukan styling terhadap huruf ini gitu, terhadap teks ini, kalimat ini, atau paragraf ini gitu. Nah, di elemen app ini, kalian bisa langsung menggunakan class. Nah, class. Nah, kemudian kalian bisa styling gitu. Warna apa kalian bisa cari. Ada warna biru, warna sian, warna merah, warna emerald. Kita coba warna emerald lah, kayaknya bagus nih warnanya. Tuh, tiba-tiba berubah jadi warna emerald. Nah, tadi kan saya tiba-tiba ada muncul seperti ini nih. Nah, itu otomatis kalian bisa langsung akses lah. Otomatis itu harusnya ya, seingat saya nggak perlu install apa extension dan sebagainya macamnya. Nah, itu. Jadi, nah di bagian sini balik nih. Bisa nggak di? Nah, bisa nih harusnya. Oke. Di baris nomor 2 di kelas sama dengan tanda kutip teks emerald 600. Ada yang paham nggak maksud dari baris kode ini itu apa? Izin jawab, Bang.
Kalau yang saya ketahui adalah teks emerald itu Mhm. teks dengan warnanya uh, pokoknya nanti kalau kalau kita balik atau sorot atau inspect gitu ada ketentuan dari nama kelas ini teks emerald ini tuh warnanya mungkin hijau hijau Mhm. seperti emerald dan mungkin Mhm. untuk kontrasnya atau brightness-nya itu bisa diatur Mhm. dari angka ini gitu. Oke, bagus bagus. Udah menjawab pertanyaannya. Tapi bakal saya sederhanakan kembali agar bisa mudah dipahami kawan-kawannya. Teks emerald, teks emerald 600. Kalau kita apa ya, definisikan sebagai paragraf, bukan definisikan secara sederhana, teks emerald 600 itu sama dengan kita buat warna teks itu menjadi warna emerald dengan kontras kecahayaannya 600. Nah, ini kalau kita definisikan secara sederhana, arti dari baris teks emerald dikurang 600. Artinya itu kita buat warna teks itu menjadi warna emerald dengan kontras kecahayaan 600. Dan ini pun kalau kita ubah ke warna warna merah, merah 900. Nah, ini artinya itu kita buat warna teks itu menjadi warna merah dengan kontras kecahayaan 900. Itu. Kemudian kita ada seperti ini namanya itu. Teks 2XL. Nah, ada yang paham nggak atau maksud dari teks 2XL ini tuh apa sih kalau didefinisikan secara sederhananya? Oke Bang, izin menjawab lagi kalau misal boleh minta tolong Bang untuk disorot untuk tulisan teks 2XL-nya itu Bang. Oke. Nah, di situ udah tertulis kalau misal teks 2XL itu berisi tentang font size atau ukuran dari tulisan tersebut yang mana eh, ukurannya 1,5 rem atau sama dengan 24 pixel. Gitu sih Bang. Oke, bagus bagus. Eh, Jawabannya udah sesuai. Biar saya sederhanakan kembali. Jadi yang dimaksud dengan teks 2XL itu adalah kita ubah teks ini menjadi ukuran ukuran 2XL. Nah, untuk di web development ini, terkhususnya di front end itu untuk menentukan ukuran dari sebuah teks, maksudnya itu besar dan kecilnya itu beda seperti kita. Kalau kita kan biasanya itu kan mengukurnya itu dalam bentuk volume ya, panjang, lebar, tinggi. Seperti berapa sih sentimeternya atau berapa sih lebar dari bangunan tersebut, tinggi tersebut. Nah, untuk di web development khususnya di front end itu untuk pengukuran besar, kecil dan lain sebagainya itu kita menggunakan yang pertama itu ada PX atau pixel, kemudian ada rem. Makanya ketika tadi Yoel nyuruh saya untuk kursor atau arahkan kursor saya ke bagian teks 2XL, maka muncul nih font size sama dengan bla 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 1,5 rem atau 24 pixel. Nah, ini artinya berat dari font atau huruf tersebut yaitu 1,5 rem atau sama dengan 24 pixel. Jadi 1,5 rem itu setara dengan 24 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya itu text center. Nah, mungkin ini harusnya mudah nih artinya itu. Mungkin nggak perlu saya tanya juga lah. Nah, text center ini kan kalau kalian bisa lihat tuh ya. Bentar saya hapus juga ini.
awalnya itu si teksnya itu ada di sebelah kiri nih, di pojok kiri lah, mentok pojok kiri atas. Kemudian ketika saya masukkan teks sama dengan center, dia itu akan ke tengah. Nah, itu artinya fungsi dari text center ini adalah untuk membuat teks itu ada di tengah. Itu artinya untuk membuat teks itu ada di tengah. Untuk text center. Kemudian ada yang namanya itu, saya cari dulu teks star. Nah, teks star. Nah, kalau teks star itu kebalikannya. Jadi bukan kebalikannya sih, tapi beda posisi lah kalau sebenarnya mah. Teks star itu untuk membuat teks itu ada di pojok kiri. Nah, jadi ketika ada teks di tengah nih, kalian mau ngebuat lah teks itu ada di pojok kiri lah. Kalian pakai text center namanya. Kemudian ada lagi yang namanya itu text n kalau saya tidak salah. Nah, text n. Nah, text n pun mirip lah seperti text center. Kalau text center itu kan ke sebelah kiri. Kalau text n itu ke sebelah kanan atau pojok kanan. Tuh. Jadi text center itu ngebuat sebuah teks itu ada di tengah, star itu ada di sebelah kiri, kemudian n itu ada di sebelah kanan. Nah, kemudian kita ini buat dulu center. Kemudian kita hapus saja ini, harusnya sudah paham lah itu. Kemudian di div ini, kalau kita masukkan sebuah kelas, kemudian kita beri sebuah ini fungsi bg. Nah, ini bakal memunculkan sebuah background. Jadi arti dari fungsi bg amber dikurang 200 artinya itu membuat sebuah background di komponen tersebut berwarna amber dengan kontras cahaya 200. Jadi ketika kontras cahaya ini kalian tinggikanlah ke 700, itu bakal semakin gelap gitu. Ambernya itu, warna amber tersebut semakin menjadi gelap. Itu untuk BG amber. Bukan untuk BG lah, class name. Ya, class name BG. Kemudian ada yang namanya itu padding. Nah, ini ada padding 1, 1,5, 2, 2,5. Nah, ini tuh artinya apa? Ini tuh padding dengan ukuran 1, padding dengan ukuran 2, padding dengan ukuran 3, padding dengan ukuran 3,5. Nah, jangan ember kegelapan, ini back aja lah. Oke, ini teks white. Oke, ini aja. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari saya. Ada yang tahu nggak arti dari P dikurang 3 gitu? P dikurang 3 itu apa sih fungsinya? Jadi yang saya ketahui Bang, izin jawab, untuk padding ini fungsinya adalah memberikan jarak dari, kalau kita misal definisikan P min 3 gitu, itu ukuran dari jarak antara tepi atas bawah kiri kanan bawah itu sama gitu dengan Oke, ukuran oke. yang sudah ditentukan oleh tailwindnya. Bagus. Mungkin bakal saya gambar lah. Bentar ya. Apa ya namanya? Gambar kalau bentar ya. Udah bagus penjelasannya.
Agak susah juga ini kalau tidak dijelaskan dengan gambar. Teks gambar. Membuat gambar online gratis. Enggak, pakai Canva. Bentar ya, saya cari dulu browser yang gratis untuk buat sketch atau gambar. Karena bakal sulit menjelaskannya kalau hanya dengan teks gitu tanpa melihat langsung arti dari fungsi tersebut. Sketsa online. Nggak ada kan? Apa ini browsernya? Ya, login Google. Atau lah, nggak ada yang gratisnya. Langsung saja lah. Jadi yang dimaksud dengan padding itu seberapa besar sih jarak antara teks ini dengan apa ya, pagarnya lah sederhananya. Seperti ini sederhananya. Ini kan ada sebuah teks nih, teks kotak gitu ya namanya ya, inti lah gitu, inti. Nah, ada sebuah teks inti, teksnya itu dengan nama inti. Nah, fungsi dari padding itu, kalau kalian lihat tuh ya kan, awalnya itu inti itu berdepetan gitu, antara atas dan bawahnya itu berdekatan. Ketika kita memasukkan F dikurang 5, maka berjarak. Nah, itu artinya itu fungsi dari F dikurang 5 atau padding dengan ukuran 5 itu adalah membuat jarak antara teks inti atau kalimat inti dengan pagarnya atau ujungnya lah. Itu untuk P5. P5 itu atas, bawah, kiri, kanan. Jadi nih kalau kalian lihat kursor saya, jarak dari ini ke sini itu 5, dari ini ke sini itu 5, dari ini ke sini itu 5, dan ini pun ke sini pun 5. Ini untuk P5. Jadi P5 itu jarak huruf inti, jangan huruf, kalimat inti baik atas, bawah, kiri, dan kanan itu berjarak 5 rem. Itu untuk P dikurang 5. Untuk P dikurang, bukan P, ada yang namanya itu PT dikurang 5 gitu. Nah, ini kebalikannya. Kalau PT itu hanya jarak atas saja yang ukurannya 5 rem. Ada PT, ada PB. PB hanya bawah saja. Nah, untuk PB. Tuh kan, hanya bawah saja berjarak 5. Kemudian ada PL. Kalau PL itu sebelah kiri. Ya, PL itu kiri saja. Ada PR. PR kurang 5 rem. PR itu kanan saja. Nah, ini kalau kita sederhanakan, artinya itu PT itu padding atas atau padding top lah bahasa Inggrisnya. Kalau PB itu padding bottom atau padding bagian bawah.
Kalau PL itu padding left atau padding di bagian kiri, kalau PR itu padding right atau padding di sebelah kanan. Nah, sedangkan kalau PL5 itu artinya itu padding top, padding bottom, padding left, padding right, atau padding atas, bawah, kiri, kanan berjarak 5 rem. Nah, itu yang dimaksud dengan padding untuk kelas name Tailwind CSS. Nah, kemudian ada yang namanya itu, bentar, kelihatan kalau di sini ya. Nah, ada yang namanya itu M dikurang 5. Sekarang saya tanya lagi, ada yang tahu nggak maksudnya itu apa? Izin menjawab Bang, Hmm? M itu margin. Margin Jadi ya? Boleh kalau dijelaskan nggak secara sederhananya lah? kalau Jelasin ke orang yang nggak paham coding gitu. ya, kalau tadi padding dia itu kan jaraknya yang di dalam ya Bang, atau jarak Hmm. kontennya lah. Sedangkan kalau bicara margin, dia itu berarti jarak yang ada di luar elemennya lah, seperti inilah. Jadi Oh. kan dia bakalan ngejarak tuh, di atasnya dikasih jarak, terus harusnya di bawah itu dikasih jarak juga, sama kiri dan kanannya juga dikasih jarak gitu Bang. Nah, oke, bagus. Jawabannya. Jadi padding dan margin, M itu disebutnya margin, itu mirip lah atau bisa juga dibilang sama gitu. Hanya beda cakupannya saja. Kalau padding itu kalau kalian lihat hanya di bagian kotaknya saja, bukan di bagian kotak, tapi di bagian dalam. Tuh. Tuh. Di bagian dalamnya saja. Jadi di dalam kotak itu, di dalam kotak warna hitam itu udah ada jaraknya gitu. Jarak dengan huruf inti. Nah, itu padding. Kemudian untuk margin itu malah kebalikannya. Margin ini itu si kotaknya itu jarak atas, bawah, kiri, dan kanannya dengan browser. Itu yang membedanya. Kalau margin itu jarak komponen dengan browser atau dengan, ya ini browser lah sebutannya. Saya nggak tahu kalian menafsirkannya sebagai apa. Kemudian kalau padding itu jarak di dalam kotaknya gitu, di dalam komponen div-nya untuk margin. Dan juga di dalam margin ini pun ada kayak MT, artinya itu margin top, ada MR, right, margin right, ada ML, margin left, ada MB, margin bottom. Itu mirip seperti padding yang artinya itu margin atas, margin bawah, margin kiri, margin kanan, dan lain sebagainya. Itu untuk margin. Kemudian ada yang namanya itu, bukan ada yang namanya ya, tapi ini styling yang sering dipakai lah buat programming itu biar tampilannya itu mirip seperti iOS gitu atau iPhone, tampilannya itu modern, yang mana namanya itu rounded. Bentar ya, rounded. Bisa nggak ya sini? Nah, nggak kelihatan di situ ya. Coba 24x aja biar kelihatan. Bentar. Kelas MB. Oke. Nah, ini baris nomor 2 kalian abaikan saja lah. Bentar. Kayaknya jangan kesini dulu, Ge. Soalnya ini baru ingat ya. Nah, tadi kan saya memasukkan MY ya. Kalian ada yang tahu nggak arti MY itu apa? Soalnya kan tadi saya menyebutkan ada MT, ada MR, ada ML, ada MX. MT itu margin top, MR itu margin right, margin kanan, ML itu margin kiri, MB itu margin bottom. Nah, kalau MY itu ada yang tahu nggak artinya MY itu apa? Izin Izin jawab jawab Bang. Bang. Ya, Boleh. Boleh. ya langsung jawab aja. Margin vertikal Bang. Apa? Margin yang dia rentangnya di vertikal.
Oke, benar. Margin yang vertikal, yaitu sumbu ATEX ya kalau saya tidak salah. Jadi margin MY itu ini, ntar saya tulis dulu di sini. Nah, MY itu bisa ditafsirkan sederhananya itu MT dan MB. Nah, ini MY. Nah, MY. Margin Y itu seperti yang tadi disebutkan margin vertikal yang dimana itu margin atas dan bawah gitu. Jadi ketika kita memasukkan M-nya dikurang 10, ini artinya itu margin atasnya itu berjarak 10 rem, margin bawahnya itu pun berjarak 10 bottom. 10 bottom lagi, 10 rem. Nah, kemudian selain MY ada MX. MX ini horizontal atau vertikal? Saya juga agak lupa lagi. MX itu sederhananya margin kiri dan margin kanan. Jadi, ketika kita memasukkan MX dikurang 10, artinya itu margin kirinya itu 10 dan margin kanannya itu pun 10. Seperti itu untuk margin. Dan ini pun MY dan MX ini pun berlaku untuk padding. Jadi di padding pun ada FY, ada FX, dan sama saja penjelasannya lah atau fungsi dari class name tersebut seperti yang saya sampaikan. Oke. Kemudian ada data margin padding. Oke. Harusnya udah clear lah terkait margin padding seingat saya. Kemudian kita lanjut ke bagian untuk menentukan layoutnya gitu. Kalian kan pasti penasaran di browser ketika kalian mengakses sebuah website, aplikasi atau apa itu kan pasti layout dari tampilan layoutnya itu berbeda-beda. Sebagai contoh nih, kalian kan bisa lihat nih di sebelah kanan saya di samping versi 4.32 itu kan ada beberapa jenis layout tuh. Ada yang kiri gini, ada yang gini-gini, ada yang gini, ada yang gini. Nah, di Tailwind CSS ini pun ada untuk mengaturnya gitu. Yang dimana itu bentar. Ada yang namanya itu flex, ada yang namanya itu block. Biar block kayak pas. Nah, ini maksudnya itu ini. Nah, mungkin kita apa ya? Flex harusnya nggak ada apa-apa yang terjadi. Nah, oke. Ada yang paham nggak arti dari flex ini apa sih? Mungkin dia rata rata ke apa ya, berjejer gitu Bang, ke samping gitu. Berjejer ke samping. Oke. Mungkin kalau dilihat dari gambarnya kita bisa mengasumsikan bahwasanya flex itu berjejer ke samping lah. Cuman kalau kita sederhanakan, secara sederhananya lah fungsi dari flex itu membuat komponennya itu secara vertikal. Bentar ya, vertikal. Bentar saya cari dulu vertikal itu kayak gimana sih bentukannya. Pasti ya. Image vertikal. Oh, horizontal. Horizontal yang kiri kanan. Nah, membuat komponen horizontal. Udah, flex itu sederhananya seperti ini. Jadi, ketika ada komponen yang mana itu komponen itu layout atau bentukannya itu tuh dari atas ke bawah gitu. Nah, kamu itu ingin ngebuat komponennya itu malah dari kiri ke kanan gitu. Jadi satu baris gitu. Bukan berurutan dari atas ke bawah. Nah, kamu bisa menggunakan flex. Itu fungsinya. Nah, sedangkan kalau block itu kebalikannya. Jadi membuat komponennya itu vertikal atau dari atas ke bawah gitu. Untuk blok. Nah, ini sebuah ilmu
apa ya, mungkin saya nggak tahu lah ini kalian udah tahu atau enggak. Di browser ketika kalian ngebuat sebuah website baru, kalian tahu nggak itu tuh bawaannya itu apa, Flex atau blok gitu. Itu ada bawaannya loh kalau kalian tidak tahu gitu. Jadi ketika kalian membuat sebuah project atau website entah dengan HTML, CSS, JavaScript atau dengan beberapa library seperti React atau framework seperti Nest.js dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya udah ada bentukan awalnya gitu. Bentukan awalnya itu antara Flex dan block. Itu tuh udah di set secara default oleh browser. Yang mana itu mungkin saya kasih tahu aja lah soalnya mungkin nggak ada yang tahu juga. Itu di set secara otomatisnya itu menggunakan class name block. Nah, ini otomatis. Ini otomatis di set browser. Jadi ketika kalian membuat sebuah komponen div seperti ini, nah jadi walaupun saya hapus lah di sini, kayak gini lah, kosongan lah. Tapi sebenarnya itu ada class name block di sini tuh dalamnya. Makanya nih, kalau kalian tuh lihat ya kan, ketika saya masukkan Plex, class name Plex itu berubah tampilannya tuh, inti jadi ke kiri lah gitu. Sedangkan kalau saya masukkan blok, itu tidak ada yang berubah gitu. Tuh, tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena emang sudah di set blok gitu. Layoutnya itu secara otomatis oleh browser kalian. Itu untuk Flex dan blok. Nah, ini ilmu yang saya dapat ketika apa namanya itu dari pengalaman selama 2 tahun lah. Saya baru tahu ini tuh 2 tahun. Baru tahu bahwasannya di browser itu tuh ada yang seperti ini gitu. Saya sebelumnya juga kan kayak ikut beberapa pelatihan, kelas dan lain sebagainya itu nggak pernah gitu diajarkan atau diberitahu bahwasannya itu browser itu udah secara otomatis udah ngeset secara blok gitu komponen class name-nya. Itu eh, mungkin bisa sebagai apa ya? Ilmu baru lah. Kemudian oh ya, sama saya juga izin ini mungkin nggak akan. Oh ya, Said ini ada ketentuan waktunya nggak Said? Oh nggak bebas, ya udahlah. Saya juga nggak akan lama-lama juga lah. Soalnya kan kalian juga punya kesibukannya masing-masing atau apa. Cuman kalau ada beberapa yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa chat aja lah saya atau langsung ditanyakan di sini. Oke, kita lanjut. Kemudian eh apalagi ya? Saya agak lupa juga. Ada yang namanya itu grid kalau saya tidak salah itu ya. Grid. Ya kan benar. Grid call 3, ada grid kolom 4, ada grid kolom 5. Nah, ini grid call 5. Ada yang tahu nggak artinya itu apa? Ayo gimana ada yang tahu nggak? Grid calls dikurang 5, dikurang 2. Ada yang tahu nggak? Artinya itu apa? Dari teksnya aja sebenarnya kalau kalian tidak tahu atau menebak-nebak itu udah tahuan gitu, udah tahu gitu fungsi dari class name ini tuh untuk apa gitu. Mungkin Mau saya coba beri jawab, waktu. Apa? mau coba jawab Bang. Grid Oh, call, boleh boleh. grid call 2 itu dia untuk websitenya Heeh, otomatis membuat dua heeh, kolom yang mana misal ada dua div gitu. mhm. Terus div itu akan berjejer ke samping kanan kiri sebanyak 2 gitu. Itu sih Bang. Nah, bagus bagus jawabannya. Mungkin saya sederhanakan kembali. Jadi yang dimaksud dengan grid call 2 itu seperti namanya, membuat kolom ada 2. Udah seperti itu. Kalau kalian pernah
buat Excel, laporan praktikum atau segala macamnya, di Excel itu kan ada tabel. Ketika kalian klik tabel tersebut, muncullah kolomnya berapa, row-nya berapa. Nah, ini pun sama persis fungsinya itu. Grid call 2 artinya itu membuat sebuah kolom ada 2. Kemudian ada juga kan grid grid 5, membuat kolom ada 5. Dan yang dimana itu grid calls itu udah responsif gitu. Udah responsif di berbagai device gitu. Jadi kalian tidak perlu mengatur responsif di mobile, responsif di tablet atau iPad, kemudian di desktop dan lain sebagainya. Tapi kurang fleksibel aja sih. Saya juga kalau jujur-jujuran jarang pakai class name ini. Soalnya menurut saya kayak nggak kurang lah gitulah, nggak bisa custom gitu, nggak bisa fleksibel. Itu untuk grip call 5. Nah, jadi untuk styling layout ya, untuk layout itu ada 3 lah yang saya tahu ya, yang saya tahu. Mungkin kalian bisa cari lagi gitu. Apakah lebih dari 3 atau bagaimana? Yang pertama itu ada flex, ngebuat sebuah layout itu horizontal, kemudian ada itu block, ngebuat sebuah layout komponen itu menjadi vertikal, kemudian itu ada grid calls 5, membuat sebuah komponen itu menjadi vertikal dan horizontal. Maksud dalam tanda kutip vertikal dan horizontal ini itu responsif, yang mana menyediakan 5 kolom. Sebenarnya dari tafsiran saya pun kan emang lebih enak pakai gridcom ya. Cuma ya balik lagi lah sesuai kebutuhan semuanya. Ini untuk layout. Kemudian kita mulai jam 8. Nah, kemudian grid layout sudah, margin sudah, padding sudah. Kemudian oh ya, ada yang namanya itu bentar, kita buat aja di sini P aku nggak otomatis sih, mana otomatis ini, saya pecinta otomatis. MBA kurang 10, kemudian roundednya kita buat 4x, kemudian fx kita buat 10 aja lah, kurang kayaknya 30 berapa gitu, 32 36. Oke. Ini nih ada yang baru kan, kalau kalian ini kan ada rounded 4XL gitu. Nah, ini artinya itu border radiusnya itu ukuran 4XL atau 2 rem lah, sekitar 32 pixel. Jadi ini div atau komponen ini itu memiliki border radius sekian 4XL dan margin kiri dan kanannya itu 36 atau sekitar 9 rem. Itu artinya jadi rounded itu ngebuat sebuah komponen itu seberapa besar sih radiusnya, atau secara sederhananya itu seberapa bulat sih komponen tersebut. Nah, itu. Jadi kalau kalian lihat kan ada rounded 2XL tuh, bentuknya seperti itu, agak bulat. Ada yang 3 semakin bulat, ada yang 4 semakin bulat, ada yang full. Kalau saya tidak salah, ini full bulat. Nah, kayaknya nggak pakai P. Di sini nggak ada P, harusnya ada P biar bulat. Nah, kan benar, jadi bulat. Nah, itu untuk rounded. Jadi rounded itu fungsinya itu untuk mengatur seberapa bulat sih
komponen tersebut. Oke, selanjutnya ini sebuah pertanyaan lagi. Kan kalau kalian lihat nih, ketika saya hapus bagian ini, rat, itu. Nah, inti itu bakal nempel ke atas, tapi ketika saya masukkan ini, itu akan ke bawah gitu. Ini ada yang paham nggak maksudnya itu apa? Halo, halo, bagaimana? Ada yang paham nggak maksudnya? Baris 2 itu fungsinya apa sih? Halo, halo. Maaf bang, kedengeran gak bang? Ya, siapa nih saya manggilnya nih? Lutfi bang. Oke, Lutfi. Oke, baris nomor 2 Lutfi. Ada paham nggak maksudnya itu apa? Eh ini nyoba jawab ya bang. Itu margin atasnya, atas bawahnya jadi 10, ada jarak gitu loh bang. Heeh. Nggak nempel ke atas gitu. Dia ada jarak sesuai angka yang kita masukin. Oke, udah benar jawabannya. Jadi di sini kalau kalian lihat kursor saya, nah disitulah letak dari kode baris 2 yang mana itu memiliki styling itu margin atas dan bawahnya itu 10. Jadi ketika saya masukkan sebuah teks harusnya muncul di sini, harusnya ya kalau saya tidak salah. Muncullah. Ternyata salah. Ternyata di bagian kok bukan situ ya? Nah, ini juga saya text white gitu. Kemudian MY kurang 10. Kemudian muncul di dalam kotak. Oh, baru tahu saya. Nah, terus ini P kurang 0, M kurang 0. Berarti di situ. Bentar ya. Kok bisa gini ya? Saya juga baru tahu. Preview. Div. Oh, I see. Oke, mungkin apa ya? Artinya itu bakal saya perbaiki lah yang dimaksud dengan balut itu ada beberapa sedikit kesalahan lah. Jadi maksudnya itu P ini oke, sorry. Laptop saya tiba-tiba power close. Wajarkan saja lah, bukan laptop gaming. Oke. Oke, kita menjawab yang tadi. Mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki dari yang disampaikan Mbak Lutfi. Jadi maksudnya itu kenapa ada jarak di sini? Jadi komponen F ini itu membuat jarak margin atas dan bawahnya itu 10 rem. Tapi di dalam kotak ini, di dalam kotak hitam ini, bukan di luarnya. Jadi makanya ketika saya memasukkan muncullah tuh bakal berjarak.
Jadi di sini tuh udah ada 10 rem, kan munculan nih. Nah, di sini tuh jarak 10 rem atas bawah, di sini itu jarak 10, itulah 10 rem lah sebutannya itu untuk bagian bawahnya. Jadi atasnya 10, bawahnya 10. Itu untuk marginnya. Kemudian ada yang disebut seperti inilah, inti 1, inti 2, inti 3. Saya buat ini gini aja lah. Nah, ini kan seperti yang tadi saya sampaikan tuh, bahwasanya kalau browser itu ngesetnya itu secara styling block lah, atau dari atas ke bawah. Jadi ketika kalian mau ngebuat komponen yang dari atas ke bawah ini tuh jadi kiri dari mendatar gitu, menggunakan flex. Tapi harusnya nggak bisa juga sini, teks dulu. Nah kan, jadi mendatar gitulah, nggak atas ke bawah. Kalau pakai blok itu pasti ke atas ke bawah. Tuh, itulah fungsi dari apa ya namanya itu, displaynya ya udah display flex, display block. Oke, mungkin bentar ya, bentar dulu. Dari awal lagi nanti aja cuma kita ngobrol. Oke, balik lagi ya. Sorry ya, ada beberapa kendala. Mungkin bakal dicepatkan juga lah, ini nggak akan terlalu lama. Soalnya kan kalian juga punya kesibukan masing-masing pastinya. Cuman kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke saya lah. Oke, balik lagi sini. Kemudian di styling itu ada yang namanya itu, nah ini nih, ada yang namanya MD, ada yang namanya MD2, ada yang namanya SM, ada yang namanya LG, ada ini. Ada yang namanya SM, ada yang namanya MD, ada yang namanya LG. Nah, ini kalau saya sederhanakan lah artinya itu, jadi ketika kalian ngebuat styling yang mana itu ada seperti SM.2 teks sama dengan 2XL. Nah, jadi artinya styling teks 2XL ini hanya bekerja ketika device tersebut di ukuran SM, atau SM itu sederhananya ketika di device itu berukuran HP. Jadi SM itu device HP, MD, sorry bukan MG. MD itu device tablet atau iPad gitu. Dan LG itu device laptop. Nah, jadi maksudnya itu SM3XL itu ketika styling ini hanya bekerja di ukuran HP, bukan di ukuran, di HP Android gitu, atau di HP lah. Kalau kalian MD.2 teks 5XL, artinya itu styling teks 5XL itu hanya bekerja di device tablet. Nah, kemudian ada lagi LG.2 teks 8XL, yang mana artinya styling teks 8XL ini hanya bekerja di device laptop, dan ini pun seperti itu. Jadi ini fungsinya itu untuk responsif. Jadi kan setiap ukuran, dan bukan setiap ukuran,
setiap tampilan website itu entah dari device HP, tablet, desktop, itu kan pasti berbeda-beda dari yang disediakan oleh UI UX-nya itu. Nah, otomatis kalian sebagai front end developer pun harus menyesuaikannya seperti apa gitu. Nah, intinya malah buat responsif lah. Gak jelas ya YP-nya juga anjing. Itu untuk SM, MD, dan LG. Kemudian ada yang namanya itu apa ya? Item flex justify center. Oke. Ada yang namanya justify center. Nah, justify center itu kalau saya tidak salah, bentar saya verifikasi dulu. Gini loh, kok nggak otomatis sih? Justify center, kemudian flex item center, P dikurang 10. Ya, oke. Gimana ini jelasinnya ya? Bentar. Nah, gini aja lah saya ngejelasinnya. Ada nama class name-nya itu justify center, ada nama kelasnya itu item center. Artinya itu membuat sebuah komponen di dalam komponen. Jadi ketika div di dalam div atau mau di dalam div lagi. Nah, justify center ketika kalian ngebuat di sini class name justify center itu bakal ngebuat 4 komponen ini secara otomatis udah ngeset lah stylingnya itu di tengah secara center gitu nih, kontennya itu center. Jadi ini ada di tengah, ada yang center, ada yang star seperti tadi di sebelah kiri, ada yang end sebelah kanan. Adapun item center. Nah, untuk item center ini hanya berlaku ketika teks-teks seperti ini gitu. Nah, teks-teks yang tidak dibungkus oleh bukan komponen, oleh div lah. Teks yang tidak dibungkus oleh div. Teks seperti ini atau codingan bukan codingan API itu. Data-datanya itu disimpan di sini itu biasanya pakai item center gitu biar di tengah untuk stylingnya, bukan untuk pengolahan datanya. Itu untuk item center. Kemudian apalagi ya, saya juga gak nyiapin materi lagi jadi nggak paham saya bawa ngomong apa. Kemudian ada yang namanya ntar flex udah. Ntar ya, coba gini dulu. Ada, kemudian tidak ada. Nah, harusnya berfungsi nih. Kemudian ada yang namanya itu class name hidden. Seperti namanya, hidden itu buat menghilangkan komponen ini. Jadi komponen ini tuh tidak perlu kalian hapus lah. Jadi kalian tinggal hide saja. Jadi tidak muncul di browsernya. Itu nama class name-nya itu hidden. Ini biasanya itu digunakan ketika kalian mau ngebuat responsif. Kenapa? Karena kan kalau kalian lihat di website di laptop kalian itu kan tampilannya lebih besar, lebih banyak gitu. Tapi ketika kalian akses atau lihat websitenya di HP, tampilannya itu kan pasti lebih kecil dan informasinya pun pasti lebih sedikit. Nah, itu kenapa
itu bukan dihilangkan gitu, bukan dihapus atau di apa, tapi di hidden gini. Jadi ketika biasanya digunakan ketika seperti ini, ketika di ukuran device HP, kata ini tuh tidak ada gitu. Tapi ketika di device lain seperti MD, LG dan lain sebagainya, kalian bisa buat ada. Tinggal kalian blok saja. Kalau saya tidak salah ya kayak gini. Nggak responsif ini berarti. Jadi ini maksudnya itu. Jadi ketika di device HP, teks tidak ada ini bakal menghilang. Tapi ketika di device iPad, laptop, dan lain sebagainya, teks tidak ada ini bakal ada gitu. Bakal muncul gitu ke permukaan. Itu untuk stylingnya. Udah berapa nih? Udah 3 jam lah saya kira ini ya. Udah apa juga kayak saya lihat juga responnya juga udah agak kurang. Kalian juga pasti udah agak mager juga lah ngeliat beginian. Saya juga sih mager juga mau beginian. Jadi sih kalau dari saya disudahkan saja lah buat materi hari ini untuk terkait styling CSS. Kenapa? Karena ada patah yang mengatakan bahwasannya itu akumulasi belajar itu bukan dilihat dari seberapa banyak kuantitasnya, tapi dilihat dari seberapa berkualitasnya kamu ketika belajar. Jadi performance belajar itu atau output yang dihasilkan ketika kalian belajar itu dilihat dari bukan dari seberapa banyak kalian meluangkan waktunya, tapi dilihat dari seberapa berkualitas sih waktu yang kalian spend. Nah, itu. Mungkin itulah buat styling lah. Maaf ya saya ceplos soalnya emang kayak gini orangnya. Mungkin itu untuk styling CSS. Kemudian kita balik lagi ke ini. Terus apa yang namanya? Kita sebut sharing session lah. Soalnya saya lebih suka bahas materi seperti ini gitu daripada teknikal gitu. Kita bahas mengenai sharing session terhadap web developer atau programming kedepannya itu seperti apa gitulah. Ya sharing session lah intinya. Nah mungkin dari kalian ada yang ingin ditanyakan tidak? Mungkin kalau tidak ditanyakan ya kita sudahkan saja gitu. Cukup Bang. Ya halo. Yoel, oke Yoel. Apa nih Yoel? Cukup. Oke, cukup. Yang lainnya cukup sudah. Kita sudahkan kan? Kalian juga pasti mumet. Saya pun mumet. Cukup bang. Apa ini? Oke, cukup. Febrian dan sebagainya. Oke, cukup. Yang lain oke, cukup. Kalau sudah cukup ya, mungkin kata-kata dari saya sedikit lah. Sebagai seorang yang apa ya namanya, yang saya juga kan udah kerja juga gitu, full time. Kemudian saya juga udah freelance juga, saya juga udah ada beberapa project gitu. Mungkin ini sekedar nasihat lah dari saya itu untuk kalian. Jadi kan kalian ini kan ikut PPLK 2002 berapa saat ini sekarang? 2026, 27? 26, oke. Pastikan ini tujuan intinya itu tidak bisa dipungkirin untuk menambah entah portofolio, entah pengalaman kalian, entah networking kalian gitu dengan sesama orang yang ingin berkecimpung di dunia programming. Mungkin bukan sedikit ya, sedikit nasihat dari saya lah, maksudnya itu programming programming, front end, back end dan sebagainya macamnya itu menurut saya udah nggak relevan lah di industri saat ini. Itu untuk satu bidang dalam tanda kutip itu hanya untuk front end saja, untuk back end saja. Itu menurut saya udah nggak relevan lah
Jadi kalian walaupun kasarnya ya, bukan kasarnya, kalian juga harus apa ya, pastilah ada case di mana kalian juga harus memahami maksud dari arti saya itu apa gitu. Jadi beberapa perusahaan atau company itu udah nggak nyari lagi orang yang kayak front end atau back end aja gitu. Mereka itu carinya itu yang full stack gitu, yang bisa buat aplikasi atau sistem itu dari A sampai Z. Itu rata-rata company atau perusahaan. Tapi kalau perusahaan yang bergerak di bidang software atau IT developer gitu, perusahaan bergerak di bidang teknologi, entah pembuatan jasa atau pembuatan sistem, itu masih ada lah gitu. Masih membutuhkan lah mereka lowongan pekerjaan untuk di bidang tertentu, entah front end, back end, DevOps, project manager, UI, dan lain sebagainya itu masih ada menurut saya. Tapi untuk company yang tidak bergerak di bidang teknologi seperti company produk, gudang, company edukasi dan sebagaimananya itu sudah jarang lah gitu. Tahu saya itu yang nge-hire orang itu hanya berdasarkan posisi front end atau back end saja gitu. Biasanya mereka itu yang cari entah itu full stack, entah itu web developer, entah itu software engineering, intinya eh, karyawan yang bisa all in one gitu ya. Ya walaupun memang secara apa ya, ya emang merasa tidak adil juga sih ya. Kerja banyak digaji dikit bujang lah. Astagfirullahaladzim. Oh ini di record gak ya? Saya baru ngeh loh. Gak di record kan ini kan? Gak ada ya udahlah. Oh ada, astagfirullahaladzim. Moga-mogahan yang ngeceknya nggak apa, nggak apa sih namanya, nggak akan ngecek sampai full lah ya. Mungkin seperti itulah maksudnya ironi dari IT sekarang gitu yang saya lihat baik di lapangan, baik di sosial media dan lain sebagainya. Itu terkhusus untuk web developer lah ya. Karena emang jarang sih, udah tech winter juga lah kalau kalian lihat fuck lah. Saya tadi gaji segitu, PP lah. Oke, nih. Said, semester berapa Said sekarang? Empat naik kelima. Udah KKN belum? Hmm, tematik ya? Oh, rekornisi. Itu ya. Rencana mau ngambil apa? Waktu KP magang atau MBKM? Jalurnya kan di waktu KP itu kan saya nggak tahu ya di prodi kalian itu apakah sama. Jadi ada magang biasa, KP biasa gitu. Ada yang namanya MBKM. Kalau MBKM itu kalian magang 2 bulan, kemudian bisa dikonversi 10 SKS lah gitu. Itu untuk MBKM. Sekarang belum kepikiran mau kemananya. Oh, gacor lah, keren ambil MBKM. Ya itulah. Yang lain gimana? Sharing aja lah inilah. Soalnya saya sebenarnya lebih suka yaping gini gitu daripada bahas teknikal gitu. Karena menurut saya kalau teknikal itu bisa dicari di mana aja gitu. Tapi kalau pengalaman hidup kan harus face to face gitu. Yang lain, oh ya ini saya lupa juga. Yang lain dari prodi apa nih kalau boleh tahu? Ini kayak dimulai dari Aditya. Coba dari prodi apa Ya bang, Aditya? Harusnya ini dari awal saya ngomong kayak gini.
Oh ya, aku dari prodi informatika bang, Oke, angkatan 24, informatika 26, 24, 25, 24 bang. 24. Oke. Lanjut ke Yoel, Yoel. Sama bang, kayak Adit, kayak Syahid di Oke, F24. informatika. Kemudian ini Pangestu Anton. Dari mana tuh Pangestu Anton? Wah, lagi tidur kah? Gak apa-apa sih. Soalnya saya juga waktu sekolah materi kayak gini nggak pernah ngikutin malahan saya. Masih mending kamu ngikutin sekali. Lanjut ke Benedictus. Oke bang, kalau sebelumnya perkenalkan bang, saya Benedictus Adrian Markun dari Heeh. program teknik elektro bang. Elektro, gacor. Elektro ya. Bro, oke. Elektro. Kevin ya, sama sekarang Kevin. Itu dulu Iya bang, satu apa dia? Sama saya satu kelas. Yaitu saya juga sempat ditawarin kursi sama dia, cuman saya tolak gitu. Soalnya saya udah dapat gawean gitu. Buat apa organisasi kalau dapat gawean? benar. Oke, kita lanjut ke Lutfi Syahrani. Ini Lutfi cewek cowok sih? Cewek bang. Oh, cewek. Iya, Oke, dari mana nih? dari Prodi Teknik Informatika 25 bang. 25. Oke. Oh iya bang, itu ada yang nanya bang, si Aulia Rahman nanya, abangnya orang Sunda ya? Kenapa emang? Logat saya kayak orang Sunda ya? Iya, logatnya kayak orang Sunda. Ya udah, Aulia dari Bandung kah? Cimahi, Bogor? Enggak, aku ini sih dari Banten, cuma sering ke Bandung. Kakakku di Oh, Banten. Serang iya. Banten bukan? Atau Iya, Tangerang? Serang, benar. Serang Banten ya? Iya, Oh, Serang Banten. Tahu ini nggak Untirta? iya. Nah, saya juga dulu waktu libur semester kerja juga di daerah Untirta. Jadi paham lah bahasa Sunda. Cuman ada yang nebak nggak? Bisa nebak nggak saya orang mana? Saya bukan orang Sunda. Daerah mana dulu? Daerah Provinsi. Sumatera Barat, saya Sumatera Barat. Jauh banget. Padang, Saya bukan orang Padang. Jawa. Sumatera Barat. Orang Minang bang, Apa-apa? orang Minang. Bukan, saya bukan orang Minang. Nah, Sumatera Barat. Sumatera Barat saya. Saya di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi. Palembang. Bukit Tinggi, sama bang. Saya Oh, juga. sama Bukit Tinggi. Bukit Tinggi daerah mana tuh, Adit? Enggak, aku bukan Bukit Tinggi, tapi di Sumatera Barat juga. Ya, maksudnya di Sumatera Baratnya mana? Bukit Tinggi, Sawah Lunto, Lubuk Linggau, Si apa? Junjung, si Oh, si Junjung. Junjung. Apa berarti Mandailing, Batak? Nggak punya suku aku. Oh, nggak punya. Ya udahlah, saya apa ya? Saya Batak aslinya. Batak. Ada yang duga. Emang kayak gitu sih wajar. Rata-rata orang ngomong saya orang Bandung, orang Sunda. Saya asli Batak, orang tua juga Batak gitu. Cuman karena saya pernah kerja di daerah Serang di Untirta itu beberapa bulan lah. Jadi sering juga bahasa Sunda gitu. Jadi saya paham lah bahasa Sunda. Jadi Aulia ngomong Sunda juga saya paham. Kumaha damang Aulia? Iya, iya. Oh iya bang, mau nanya. Kan kata abang tadi kalau misalnya mau nanya-nanya sama abang, boleh nanya aja. Eh, sosmednya abang apa bang? IG gitu atau apa? Sosmed. Ada Saya nih Edu. kalau boleh jujur nih, saya itu nggak main Instagram. Udah lupa saya Instagram, sumpah. Tapi kalau saya udah lupa main Instagram dulu udah pernah main lah. Masih ada lah sekarang juga. Cuman udah
udah apa ya, udah nggak tahu lah passwordnya itu apa, intinya udah nggak kepake juga buat saya juga nggak tahu mau posting apa. Cuman saya biasanya itu di LinkedIn kalau mainnya. Oh, iya. Ya udah, kok oh doang gitu sih anjing. Mau Soalnya connect ini maksudnya Bang. iya. Ini OTW connect nih. Ya udah LinkedIn aja, di situ ada nomor telepon saya kalau mau chat. Kalau Oh, Instagram, iya. kalau Instagram mau kau spam chat berapapun nggak akan dijawab, soalnya saya aja nggak tahu akunnya. Ini nama lengkap abang kan, Bang? Iya, nama lengkap saya LinkedIn-nya. Ini bisa sharing lah, maksudnya kalian kan rata-rata semester 1 ya? Semester 2 bang, semester 2 bang. Oh, semester 2. Nah, mungkin kalian udah bisa harus memikirkan lah ke depannya itu seperti apa gitu. Maksudnya itu apa ya, kasarnya lah, jangan mentok-mentok di organisasi. Kalau kalian ngomongin organisasi, hampir semua organisasi Tera udah saya ikutin. PPLK, KM, UKM, himpunan, udah saya ikutin itu semua. Jadi mungkin apa gitu, bisa hibernasi atau apalah sebutannya. Yang paling worth buat diikutin apa Bang? Yang paling worth it, Iya. kalau saya dikasih apa ya, kalau saya pilih lah yang paling worth it itu apa, saya mau ngomong organisasi eksternal. Organisasi eksternal itu Ormek. Kalau saya kamu tanya mendingan organisasi himpunan atau kepanitiaan apa, ya saya pilih organisasi luar kampus, Ormek kayak gitu. Menurut saya ya. Kayak kader partai gitu ya bang ya? Iya, kader partai. Saya rencana sama kawan saya kan udah apa ya, udah demis lah bahasanya itu. Demis itu udah gak ikut organisasi lagi. Saya udah demis dari himpunan, udah demis dari KM juga. Rencana mau nyari ini organisasi ormek-ormek partai-partai gitu. Siapa tahu kan ketemu Bahlil nanti saya. Kalian ngesin gitu loh, tapi kalian nggak tahu loh seberapa HIPMI, oh HIPMI organisasi orang kaya itu. Gak ada duit saya ke situ, nggak punya usaha. Kan syarat buat daftar HIPMI itu yang pertama itu kamu harus sudah sebagai owner bisnis, sebagai business owner, kamu harus punya suatu usaha biar bisa join ke HIPMI. Kenapa? Kenapa HIPMI berbeda daripada yang lain? Soalnya HIPMI itu walaupun sebuah organisasi terbuka, tapi dia itu kayak berbasis private gitu. Hanya orang-orang tertentu. Sebagai contohnya, kalau kalian kenal Sandiaga Uno, mantan gubernur Bandung, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nah, itu kan dia awalnya dari HIPMI itu. Gimana yang lagi nggak ditanyain? Wih, langsung di follow nih siapa nih? Ditya Sahid. Bang, aku mau nanya bang. Ya, lanjut. Eh,
ini kan abang udah lumayan lama lah ya buat mulai freelance dan mungkin Ah, bekerja secara full time di sebuah perusahaan gitu. Nah, misal ah. abang awalnya tuh apa dulu nih yang step-step awalnya tuh ngapain dulu yang dilakukan? Apakah langsung ikut ke perusahaan atau memang freelance dulu? Dan kalaupun freelance dulu itu langkah awal yang dilakukan Hmm. apa? Nah, bagus. Sebenarnya dari tadi itu saya ingin ngedengar orang yang nanya kayak gini gitu. Makanya saya pancing-pancing baru nongolin sekarang. Awal-awalnya ya, ini juga kan nasihat gitu dari saya. Maksudnya kan apa ya? Eh, nggak usah lah ceritain bagi situ. Awal-awalnya ya seperti kalian lah. Saya ikut organisasi-organisasi kepanitiaan. Kemudian saya juga ikut beberapa kepengurusan dari luar kampus. Tapi yang saya ambil itu satu bidang semua. Dalam tanda kutip ya emang mengenai website. Jadi ketika kalian melihat pengalaman saya itu baik pelatihan, baik magang, baik pekerjaan itu semua website. Entah saya di bidang front end, entah saya di bidang back end, entah saya di bidang full stack. Itu emang website gitu. Gak ada yang lari dari situ. Di PPLK saya dari staff juga awalnya, front end juga. Kemudian saya jadi kasub juga, kasub front end. Kemudian saya lari ke KM. Saya jadi staffnya juga. Kemudian saya lari juga ke acara kepanitiaan yang berhubungan dengan website, ada Pemira, ada apa ya satu lagi itu agak lupa juga saya. Itu pun mengenai website. Kemudian setelah beberapa pengalaman langsung dari beberapa organisasi saya di universitas, banyaklah tawaran kayak kursi, mau isi kursi ini enggak, mau kursi itu enggak. Ya saya tolak semua. Kenapa? Ya orang saya udah kerja, ngapain saya organisasi gitu kan. Intinya saya ya emang satu bidang dari awal itu, nggak keluar, nggak melenceng lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ambillah magang-magang di luar kampus itu. Kenapa? Saya dari semester 3, kalian kan masih semester 2 nih. Saya dari semester 3 itu udah magang. Udah magang. Saya semester 3 itu magang di PT apa namanya ini ya? PT Unicode Garuda Indonesia itu bergerak di bidang teknologi juga. Itu ketika saya semester 3. Lanjut semester 4 ke 5 saya magang juga di salah satu perusahaan di Jakarta yang namanya itu Kandidat College. Itu bergerak di bidang edukasi. Saya buat platformnya. Lanjutlah sekarang di semester 6. Saya magang lagi. Kalau kalian lihat, saya magang di PT Meta Gudang Distribusi. Nah, kalau kalian lihat di PT itu enggak di Indonesia base-nya. Itu udah di Malaysia base PT-nya itu. Jadi simpulannya itu kalian harus tahu gitu. Kalian mau kuliah itu ngapain gitu. Apa saja sih yang ada di perkuliahan ini? Maksudnya kalau belajar jujur-jujuran, kalian ijazah dapat IPK bagus lah. Maksudnya apa yang mau kalian banggakan, apa yang mau kalian sombongkan gitu. Jikalau kalian lulus di kampus yang akreditasnya masih B gitu. Kasarnya ya. Ini kasarnya saya ngomongnya. Jadi kalian carilah pengalaman-pengalaman. Soalnya kan saya juga rencana semester 78 mau nembak ke perusahaan Jepang ini daripada Malaysia. Soalnya kan di Malaysia juga gajinya kurang kalau menurut saya. Apalagi katanya di Jepang kan lagi krisis programming katanya 80.000 loker ada di situ. Itu nggak tahu buzzer, nggak tahu faktanya lah gitu.
Terus ini Bang, aku kan tadi selama sekolah tadi kan sekolah divisi ya, ngeliatin bukannya fokus ke Abang tapi ngeliatin portofolio repository GitHub Abang kan. Itu memang dari kapan sih Abang mulai itu semua? Ini pertanyaan mungkin yang apa ya? Saya tanya dulu ke kalian. Kalian tahu nggak saya dari prodi apa? Fisika. Tahu bang, Tahu Bang, teknik fisika. teknik fisika. Dari teknik fisika. Background saya nggak apa ya? Maksudnya saya nggak ngambil ke sekolah kejuruan gitu SMK. Kayak maksudnya itu apa sih di SMK itu yang komputer itu sebutannya? RPL Bang. RPL ya, RPL sama jaringan listrik apalah itu namanya. Nggak ngambil TKJ. Saya TKJ. SMA. Ya, saya SMA murni lah. Yang diambil itu IPA. Saya cuma belajar fisika dan lain sebagainya lah. Saya awal mulai ngoding, otodidak, belajar itu awal semester 2. Jadi di semester 2 itu saya benar-benar di awal gitu, nggak paham apa-apa. Itulah makanya dari awal itu saya tekankan gitu. Kalau bagian teknikal dan lain sebagainya macamnya menurut saya nggak usah dijelasin gitu. Karena udah banyak informasi yang bisa kalian dapat gitu. Entah di YouTube, entah di Facebook, Facebook lagi ya, Facebook juga ada kayaknya. Entah di YouTube, Facebook, entah di kelas-kelas gratis, itu teknikal itu pasti ada. Cuman kan beberapa pengalaman yang saya berikan atau saya sampaikan ini kan pasti nggak ada orang yang mau menyampaikan gitu. Gitu. Saya awal mulai ngoding dari nol, dari nggak ada apa-apanya semester 2 awal. Waktu PKS 2, waktu matkul, saya nggak tahu ya di kalian itu ada PKS atau enggak ya. Ketika belajar bahasa C++, itu pertama kalinya saya ngoding. Berarti Abang itu tertarik dari matkul tersebut atau memang Abang lihat potensi